Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan majelis viral, majelis yang akan mengupas tuntas berkaitan dengan berita-berita viral baik di daerah maupun nasional. Kita ketahui bahwasannya baru-baru ini ada beberapa berita-berita yang sangat viral khususnya di Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, majelis viral ini mengangkat suatu tema yang sedang viral, yakni sorotan hukum dan pendidikan di Sulawesi Tenggara. Kita ketahui baru-baru ini banyak sekali problematika pendidikan yang berurusan dengan hukum. Oleh karenanya kami langsung mengundang dua narasumber yang kompeten. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Beliau adalah Ustadz Adam Pramono, SPD MPD, selaku pengamat pendidikan. Dan yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Beliau adalah Bang Jamal, yakni Bang Jamal SH, selaku Korwil LBH Pelita Umat Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama, saya ingin mengetahui sebenarnya sejauh mana atau seperti apa pendidikan hari ini, masalah-masalahnya itu seperti apa Ustaz? Sehingga kok terjadi guru honorer sampai dipermasalahkan, guru honorer dilaporkan, ada siswa yang membandel dan lain sebagainya. Silakan Ustaz tanggapannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terkait masalah problematika pendidikan, itu kita melihat ada masalah hulu dan hilir. Jadi ada di hulu dan di hilir. Semua masalah pendidikan itu terkait dengan kebijakan atau sistem yang dipakai pada hari ini. Nah, ketika saya melihat masalah yang terjadi khususnya di Kuala Selatan, itu adalah masalah rendahnya penghormatan terhadap guru. Jadi guru sebagai pendidik pada saat sekarang ini itu sama sekali tidak dihormati, khususnya bagi orang-orang yang menganggap guru itu adalah hanya sekedar jasa mendidik. Ini problemnya yang pertama. Nah itu. Lalu apalagi problem-problem yang lain? Ternyata banyak sekali. Saya melihat dari Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, itu lembaga bantuan hukum Indonesia itu mencatat ada 7 problem yang sangat besar yang ada di Indonesia, khususnya masalah pendidikan kita ini. Yang pertama, mahalnya biaya pendidikan, dan semestinya pendidikan itu gratis. Tapi kenapa menjadi mahal? Yang pertama. Yang kedua itu kesejahteraan guru honorer, seperti kasus di Kuala Selatan maupun di tempat-tempat lain, sudah gajinya sedikit, tidak dihormati, didiskriminasi. Ini membuat rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Yang ketiga, korupsi di bidang pendidikan. Ini korupsi di bidang pendidikan ini sangat menyebar di seluruh Indonesia, bahkan bukan menjadi rahasia umum ketika pengelolaan dana pendidikan itu di seluruh. Nah, yang keempat yaitu minimnya partisipasi bermakna dalam perumusan kebijakan pendidikan. Jadi terkadang ada kebijakan pendidikan tidak dipanggil perwakilan guru atau perwakilan dari pengamat pendidikan, itu tidak dipanggil untuk menetapkan kebijakan yang terkait pendidikan. Dan yang keenam, politisasi di bidang pendidikan. Kita mengetahui bersama bahwa pendidikan itu dijadikan alat politisasi. Untuk apa? Untuk memenangkan salah satu calon jika terjadi suksesi di daerah. Dan yang terakhir itu yaitu kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. Bukan hanya terjadi di pendidikan umum, bahkan di pendidikan pesantren pun itu terjadi kekerasan seksual. Nah, ini yang sangat kita sayangkan. Ini terjadi karena sistem yang ada di guru, sistem pendidikan yang ada di guru itu mempengaruhi hilir. Yang saya ungkapkan tadi itu adalah masalah-masalah hilir yang terjadi karena ada sistem yang
yang diterapkan itu sistem pendidikan sekuler yang tidak sesuai dengan Islam. Saya kembali. Iya, menarik. Ternyata permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya Indonesia ini ternyata sudah sampai hulu dan hilir, luar biasa. Ini bukan problem kecil, tapi ini problem yang sangat luar biasa mendasar. Bahkan tadi disebutkan ada 7 permasalahan pangkal yang terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, Pak Adam, jadi siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan yang begitu mengakar itu yang terjadi di Indonesia ini, yang kemudian muncul berbagai problematika yang terjadi? Iya, baik. Ketika kita melihat masalah, maka kita harus tahu akar masalahnya. Jadi kalau dilihat akar masalah yang terjadi tadi itu karena tidak jelasnya tujuan pendidikan. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas hal itu? Yang pertama tentu negara bertanggung jawab untuk apa? Untuk merancang pendidikan yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan kita manusia. Yang kedua dari segi masyarakat, dan yang ketiga dari segi keluarga. Nah, ini bertanggung jawab semua dalam bidang pendidikan. Jadi kalau hanya misalnya orang tua atau negara menyerahkan pendidikan kepada orang tua, atau orang tua yang menyerahkan pendidikan kepada guru, maka pendidikan itu tidak akan berhasil. Nah, makanya 3 hal ini, baik dari segi negara, baik dari segi keluarga, baik dari segi masyarakat, ini harus mendukung semua sistem pendidikan yang diterapkan. Tentu ini tidak bisa terjadi kalau tanpa ada dukungan. Oleh karena itu harus ketiga hal ini, ketiga elemen ini harus memahami dengan benar bahwa pendidikan itu tujuannya. Dan kita akan sambung setelah ini. Oh iya. Ya, ternyata yang kemudian berperan, yang bertanggung jawab maksudnya dalam dunia pendidikan itu ternyata meliputi 3 ya. Jadi ada negara, ini yang fundamental, yang mendasar, terus keluarga, dan ada masyarakat. Dan ini memang harus bersinergi ya, dalam mendidik generasi-generasi muda. Bahkan bukan hanya generasi muda, tapi dari bayi sampai dewasa itu pun memerlukan pendidikan. Oleh karena itu saya beralih dulu ke Bang Jamal ya, terkait dengan pandangan hukumnya gitu. Karena ini berita yang viral ini ternyata ada guru yang diproses hukum gitu, seperti itu. Dan ternyata bukan hanya 1-2 guru, tapi ternyata banyak kasusnya. Kalau yang lagi viral sekarang kan yang ada di Baito itu, di Konsel. Oleh karena itu saya ingin melihat pandangan dari Bang Jamal. Sebenarnya seperti apa? Ada apa kok sampai sedemikian rupa? Silakan. Ya, terima kasih host. Mungkin saya mungkin izinkan mensapa dulu pemirsa kita, masyarakat. Ya, sampai jumpa. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat-sehat selalu. Ya baik. Jadi yang menjadi sebuah berita viral ya sampai dengan hari ini, ya. Khususnya di Sulawesi Tenggara, itu adalah kasus dari Ibu Supriani ya, seorang guru honorer ya, yang mengajar di SD Negeri 4 Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara itu, yang didakwa menganiaya seorang muridnya. Kebetulan murid itu adalah anak seorang polisi. Lalu sudah berkembang sampai di pengadilan sampai hari ini. Nah, kami melihat ini adalah bentuk dari sebuah carut marut gitu ya, proses hukum atau peradilan di negeri kita ini. Kenapa? Kasus ini kan sebenarnya kecil ya, bisa dibicarakan baik-baik gitu ya, ataupun diselesaikan dengan tanpa masuk ke ranah pengadilan ya, yang dikenal dengan restoratif justice misalnya. Tapi kenapa itu tidak terjadi sampai berlarut sampai kemana-mana? Nah, kenapa saya katakan ini adalah bentuk carut-marut ya, hukum peradilan di negeri kita? Karena memang gitu ya, di dalam peradilan atau hukum di negeri kita ini itu sangat sulit
menemukan sebuah keadilan. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang sangat mahal, prosesnya sangat panjang. Jadi dan ketika misalnya sebuah kasus gitu, kalau sudah masuk pengadilan itu nggak selesai dalam waktu cepat, bahkan bisa berulang-ulang harus diselesaikan. Karena dalam sistem hari ini pengadilan itu ada sampai 3 tingkatan. Ketika misalnya ada sebuah kasus diselesaikan di pengadilan pertama atau pengadilan negeri ya setingkat kabupaten atau kota, itu ternyata bisa jadi belum bisa dieksekusi, lalu masuk lagi naik ke pengadilan tingkat tinggi atau banding, itu setingkat provinsi. Itu pun juga ternyata masih ada kemungkinan ya belum selesai, masih bisa masuk lagi ke kasasi di Mahkamah Agung. Nah, bahkan sampai di Mahkamah Agung sekalipun bisa jadi terjadi peluang ya untuk belum selesai. Misalnya ditemukan sebuah fakta baru atau novum ya, lalu bisa diajukan PK atau peninjauan kembali, sehingga ini tidak akan selesai kasus seperti ini. Nah, tentu saja ini berbeda kalau nanti kita bawa bagaimana hukum Islam, peradilan Islam menyelesaikan masalah ini. Sangat mudah sebenarnya ketika diselesaikan dengan sebuah sistem Islam. Kita tahu hari ini kan tidak kita terapkan sistem Islam itu. Kita menerapkan apa? Sistem sekuler. Jadi produk hukum undang-undang kita itu adalah buatan manusia. Yang kita tahu manusia itu kan lemah ya. Bisa jadi banyak salah. Jadi undang-undang kita misalnya KUHP ya, kitab undang-undang hukum pidana maupun KUHP, kitab undang-undang hukum acara kita juga adalah warisan penjajah, baik dari Belanda mengadopsi dari Perancis dan sebagainya. Nah itu yang kita pakai sampai hari ini. Yang terbukti itu tadi hanya menimbulkan sebuah carut marut ya, masalah tidak selesai, bahkan tidak mendapatkan sebuah keadilan. Belum lagi kalau diumumkan lagi ternyata itu menimbulkan banyak efek. Salah satunya adalah peluang terjadi korupsi, maklar kasus yang terjadi yang begitu viral ya. Yang kalau berita terbaru ditangkapnya 3 hakim di pengadilan Surabaya karena dia telah memvonis seorang terdakwa pembunuh dengan bebas. Ternyata mereka itu disuap sejumlah 5 miliar. Nah, ini baru satu contoh, belum lagi yang lain begitu banyak. Nah makanya penting ya kita itu seharusnya meninggalkan ya sistem perundang-undangan peradilan hukum sekuler hari ini. Nah tentu saja kita sebagai seorang muslim, mari gitu ya, kita hijrah meninggalkan sistem hukum yang salah ini untuk mengambil sistem hukum Islam. Nah sistem hukum Islam itu seperti apa? Nah, ada gambarannya. Oh ya, jadi memang sistem hukum hari ini yang diharapkan mampu menyelesaikan problem pendidikan dalam hal ini jika terjadi permasalahan misalnya antara guru dengan guru atau guru dengan murid, ternyata setelah mendengar penjelasannya Bang Jamal ternyata malah berbelit-belit gitu. Bukannya menyelesaikan tapi menambah problematika. Tadi disebutkan harusnya ada restoratif justice ya. Ternyata itu tidak ditempuh dengan baik. Kemudian ketika mau mengambil jalan sesuai prosedur hukum, masuk di pengadilan ternyata berbelit-belit lagi. Ada tingkatan 1, 2, 3 PK tadi disebut. Ditambah lagi ada mafia dan sebagainya. Jadi sangat kompleks ternyata permasalahannya. Tadi juga sempat disinggung sistem juga. Tapi sebentar saya ingin ke Bapak Adam Pramono dulu. Sebenarnya tujuan dari pendidikan itu apa? Kan kita ketahui manusia itu dididik agar menjadi manusia yang berbudi pekerti, berakhlak, jujur kan gitu, menjadi manusia yang baik. Tapi kok ternyata faktanya yang kita lihat ini pendidikan malah carut marut gitu. Jadi seperti apa gambarannya? Silakan. Baik. Jadi sebenarnya tujuan pendidikan secara umum itu di negeri ini itu cuma yang pertama, menjadikan peserta didik itu orang yang cerdas.
Yang kedua, menjadikan peserta didik orang yang baik. Jadi dua saja. Pertama, orang yang cerdas, dan yang kedua, orang yang baik. Itu dua tujuan pendidikan. Dan di dalam tujuan pendidikan yang baru dikeluarkan, itu sangat jelas. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu tujuan pertama. Jadi kita mendidik seorang pendidik murid bukan hanya menjadi orang yang cerdas, tetapi sangat penting menjadi orang yang baik. Nah, maka dalam istilah pendidikan ada 3 ranah. 3 ranah pendidikan. Yang pertama yaitu kognitif. Apa itu kognitif? Yaitu kemampuan pengetahuan. Ilmu pengetahuan harus dikuasai. Itu kognitif. Yang kedua adalah afektif, sikap, perilaku. Dan yang ketiga psikomotor. Psikomotor itu gerak. Nah, ketika kita melihat tujuan dan fakta, ternyata sangat jauh. Maka di sini problemnya, masalahnya ini. Guru menginginkan seorang peserta didik atau murid istilahnya sekarang itu memiliki kecerdasan. Bukan hanya cerdas tapi baik. Nah, lalu bagaimana cara menciptakan seorang peserta didik atau membentuk peserta didik yang cerdas dan memiliki kepribadian yang baik, kan? Nah, maka dibuatlah aturan. Untuk apa? Untuk membentuk peserta didik itu bukan hanya cerdas tapi termasuk baik. Sudah 79 tahun, ternyata tujuan itu belum tercapai. Karena apa? Yang saya katakan tadi bahwa ada yang namanya masalah di hulu, di atas ya. Masalah di hulu itu hanya berprioritas hanya kepada jika ingin memperbaiki pendidikan dari kurikulum. Makanya setiap menteri ada kurikulumnya. Karena yang dilihat hanya reformasi pendidikan, bukan revolusi pendidikan. Karena kita melihat pendidikan ini banyak masalah karena masalahnya dari atas tadi. Kayak sistem pemerintahan, sistem pendidikan itu harus nyambung. Termasuk tadi luar biasa Bang Jamal tadi menjelaskan tentang sistem hukumnya. Tidak ada sama sekali perlindungan terhadap guru ketika melakukan aktivitas pendidikan. Sama sekali hampir tidak ada. Sehingga guru dengan mudah dipidanakan. Apa dampaknya nanti ketika guru misalnya dipidanakan? Apa dampaknya? Dampaknya adalah guru apatis. Makanya banyak rekan-rekan guru itu mengatakan biar dia nakal, biar dia mau buat apapun, biar dia mau beli temannya, ya biarkan saja. Kenapa? Sebenarnya begitu. Ya, karena kalau kita urusin nanti kita di penjara. Itu sifat yang apatis. Makanya terjadi tawuran di mana-mana oleh peserta didik, ya. Dan ini sungguh menyedihkan. Kita sangat sedih. Bagaimana generasi-generasi muda kita seharusnya menjadi orang cerdas dan orang baik ketika diolah dengan sistem sekularisme ini ternyata hanya menciptakan orang yang cerdas tetapi tidak membuahkan manusia yang baik. Nah, ini memang harus ada perubahan yang revolusioner. Dengan perubahan ini bukan hanya mengubah kurikulum tetapi mengubah sudut pandang di mana pendidikan ini harus diatur dengan aturan yang bersumber dari kita harus kembali ke sana. Kalau kita melihat tujuan pendidikan yang awal tadi bahwa pendidikan itu adalah menjadikan manusia baik dan cerdas dan baik, lalu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sebenarnya kalau tercapai itu sudah cukup. Tapi untuk sistem hari ini ya, luar biasa. Ternyata selama ini kita mulai sadar ternyata problematikanya itu sangat sistemik. Ternyata apa yang dilakukan pemerintah kita, gonta-ganti kurikulum, itu dianggap sebagai solusi, ternyata menambah permasalahan. Di sisi lain, karena tadi sempat disebut guru itu mulai apatis gitu, karena serba salah ketika mau menindak muridnya ada jeratan hukum di depannya. Ketika murid diabaikan, maka murid itu menjadi nakal dan rusak. Jadi padahal tanggung jawabnya dia untuk mendidik murid-murid itu. Oleh karena itu
solusi pragmatis yang dilakukan pemerintah itu tidak bisa menyelesaikan permasalahan. Namun gini, tadi sempat disebut ada tujuannya membuat cerdas dan kemudian menjadi baik. Kemudian ada disebut beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, ini merupakan tujuan yang luar biasa. Cuma apakah bisa tujuan pendidikan yang sedemikian itu bisa terlaksana? Nah, gimana Pak? Untuk tujuan itu sebenarnya sumbernya dari Islam, dari diadopsi dari sistem pendidikan Islam, di mana tujuan itu pun yang membuat orang Islam sebenarnya. Nah, tetapi ketika dimasukkan dalam sistem pendidikan sekulerisme, maka itu hanya menjadi ide dan teori. Nah, karena untuk menciptakan manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, kan itu harus ada kerjasama antara penguasa, harus ada keluarga yang baik juga, lalu masyarakat yang baik. Ya. Jadi tidak bisa diserahkan hanya kepada lembaga formal pendidikan, karena ada lembaga formal, informal, dan non formal. Kalau istilah pendidikan seperti itu, informal, lembaga informal itu adalah keluarga. Bagaimana bisa seorang siswa itu mau berperilaku baik kalau dia keluarganya misalnya blok misalnya, dan itu akan sulit. Nah, yang kedua lembaga yang sifatnya formal seperti misalnya SD, SMP, SMA, Ibtidaiyah, Sanawiyah dan Alhamdulillah, itu sebagai lembaga formal yang dianggap sebagai mesin cuci, mesin cuci, menyerahkan anaknya selesai beres bersih gitu, menjadi orang yang baik dan pintar. Itu padahal kan itu hanya kalau kita hitung anak-anak belajar itu ya dari jam 7 misalnya sampai jam 12 pulang ya, atau jam 1 pulang, atau jam 4 lah pulang. Itu hanya berapa jam dibandingkan di interaksi di rumah misalnya. Nah, itu luar biasa. Dengan beberapa jam saja berharap anak tersebut akan menjadi anak-anak yang cerdas dan baik. Nah, sebenarnya contohnya ada pelajaran agama. Pelajaran agama, anak tersebut ikut ulangan agama, tuntunan sholat, tuntunan sholat dari takbir hingga salam, kan dari salam hingga dari takbir hingga salam. Dan dia mendapat nilai 100. Pertanyaannya, apakah anak tersebut yang mendapat nilai 100 di bidang studi agama itu dia melakukan sholat wajib setiap hari? Nah, inilah yang disebut guru tidak bisa menjangkau sampai sana, tidak bisa menjangkau sana. Maka butuh yang namanya kontrol masyarakat dan negara. Jadi tidak bisa kita abaikan lalu bilang negara yang salah guru, karena guru abai kepada siswa. Tidak bisa begitu, karena yang memiliki tanggung jawab itu bukan hanya lembaga formal, tetapi ada negara, ada keluarga, dan ada masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi 3 hal ini harus sesuai dengan apa? Dengan perintah Allah yang berupa syariat Islam jika ingin mengadakan perubahan, dan tujuan itu menjadikan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu bisa tercapai dalam sistem Islam. Dalam sistem pada hari ini sangat sulit, karena apa? Hal-hal yang lain di luar lembaga formal tadi itu berpengaruh juga kepada sifat dan kegiatan siswa. Masya Allah. Ya, jadi semakin penasaran kita ini dengan bagaimana mewujudkan itu. Tadi sempat disebut Islam, konsep dalam Islamnya, orang Islam yang kemudian merumuskan terkait dengan tujuan pendidikan tadi. Sebelum melangkah ke situ, jadi saya ingin kembali menyapa Bang Jamal ya. Terkait dengan tadi sempat disebut peradilan, terus proses hukum sekuler yang berbelit-belit, itu sempat juga disebut ada peradilan Islam dan disinggung. Apa perbedaannya sebenarnya, Bang Jamal itu? Proses hukum dalam di luar non-Islam yang hari ini kapitalisme, demokrasi, dan konsep hukum peradilan dalam Islam. Silakan. Ya, terima kasih Budi. Ya, memang tadi ya seperti yang disampaikan oleh Pak Adam tadi ya, sistem pendidikan kita hari ini ya itu yang sangat sulit ya bisa mendapatkan apa yang menjadi cita-citanya tadi ya. Nah,
terlebih gitu ya, dengan sistem hukum yang ada hari ini gitu ya, itu memang tidak bisa membantu gitu ya, menyelesaikan masalah-masalah dalam pendidikan. Contohnya adalah misalnya kasus yang viral hari ini gitu ya, masa seorang guru gitu ya yang menentukan muridnya, misalnya ini contoh di yang lainnya juga ada banyak, lalu sampai dilaporkan, dipidana dan sebagainya. Nah, ini terjadi dalam dunia hukum hari ini ya, yang menimpa ya teman-teman saudara-saudara kita, guru-guru yang kita itu. Nah, kalau dalam sistem Islam ini sangat jauh berbeda ya. Jadi kita tahu ya, karena tadi ini penyebab ya kasus-kasus carut marutnya tadi itu karena hukum yang dipakai ya, undang-undang yang dipakai, undang-undang sekuleris ya, undang-undang yang buatan manusia tadi, dan berbeda sekali dengan hukum atau undang-undang buatan Allah ya. Ini hukum inanilah, hak umat hukum adalah milik Allah, dan itu hari ini tidak diterapkan. Kita malah menerapkan hukum atau peradilan sekuler. Nah, perbedaannya gitu ya, kalau di sekuler tadi ya bertingkat-tingkat, lama, membutuhkan banyak biaya dan tidak menghasilkan sebuah keadilan. Terus juga sungguh ya, ketika kita mengambil hukum lain selain hukum Islam, itu kan sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan besar ketika kita tidak menerapkan aturan etika kita. Nah, kalau dalam peradilan Islam itu sangat simpel ya, sangat mudah, sangat cepat gitu. Contohnya, di dalam Islam itu tidak dikenal namanya peradilan bertingkat-tingkat. Jadi peradilan itu hanya pada tingkat pertama. Nah, walaupun ada 3 macam memang ya peradilan dalam Islam, dan itu tergantung dari yang mengurusi kasus itu. Misalnya ada dikenal dalam Islam itu mahkamah qadhi ya, atau biasa ya, qadhi khusumat, itu ketika dia menangani masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, masalah secara umum ya. Nah, ada juga yang namanya qadhi hisbah ya, atau dikenal juga orang sebagai qadhi keliling gitu ya, al-muhtasib. Ini juga mengurusi bermacam-macam masalah ya yang ada di masyarakat, tidak termasuk hudud dan jinayat. Lalu ada qadhi madzalim. Kalau qadhi madzalim itu adalah peradilan yang mengurusi tentang kalau terjadi kasus masyarakat dengan penguasa. Jadi kalau misalnya ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang penguasa, pejabat negara, nah itu bisa diselesaikan oleh qadhi madzalim. Jadi Islam itu adalah sebuah agama yang lengkap dan sempurna, mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ketika terjadi permasalahan di dalam masyarakat, di dalam umat ini. Nah, ya kita tahu lah, namanya manusia, ya kita kan saling berinteraksi. Di dalam interaksi itulah bisa saja terjadi ya, ada gesekan-gesekan, ada kesalahan, timbul sebuah masalah. Nah, karena timbul masalah itu diselesaikanlah melalui proses peradilan di dalam Islam. Nah, di dalam peradilan Islam, ketika seorang qadhi atau hakim memutuskan sebuah perkara, ini hasilnya mengikat, jadi tidak boleh dibatalkan oleh pihak manapun. Bahkan seorang penguasa atau seorang khalifah sekalipun tidak bisa membatalkan putusan seorang hakim tadi, mengikat semuanya. Ya, tidak ada namanya banding atau kasasi, tidak ada. Sehingga ini saja kalau diterapkan itu sudah tidak akan ada terjadi peluang tadi munculnya maklar kasus gitu ya, suap menyuap ke hakim di atasnya. Nah, tidak akan ada, karena satu kali proses peradilan itu langsung eksekusi. Dan juga Islam itu ketika diterapkan sangat luar biasa, yang bisa dikatakan ibroh ataupun manfaatnya. Ya, yang pertama, ketika misalnya di dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman wasari'u wasariqatu faqtu aydihuma. Pencuri laki-laki maupun perempuan potonglah tangan keduanya. Ketika ada dalam masyarakat seseorang mencuri yang itu sudah memenuhi nisab ya, ukurannya ya, yakni
seperempat dinar ya, itu nilainya seperti 1,25 gram emas. Kalau kita kalikan kurs hari ini emas 1,5 juta misalnya, berarti kira-kira 2 jutaan ya seorang mencuri, lalu dibawa ke proses peradilan oleh hakim, ternyata ditemukan dia memang mencuri bukan karena kemiskinan ya, tetapi yang betul-betul mencuri, maka barulah hukum itu diputuskan kepadanya, dipotong tangannya. Nah, manfaatnya ternyata luar biasa. Ketika hukum ini diterapkan, maka ini menjadi zawajir ya, mencegah dari orang-orang lain sekalipun untuk ikut-ikutan mencuri, karena hukumannya sangat berat ya, sangat baik gitu ya, sehingga orang tidak akan terjadi kasus pencurian lagi seperti hari ini yang marak gitu ya. Itu rilis dari kepolisian misalnya, itu setiap hari itu ribuan kasus kriminalitas terutama di pencurian itu. Dan yang kedua, manfaat yang kedua adalah menjadi zawabir, penebus dosa bagi pelaku tadi ya. Ketika hukum Islam tadi diterapkan ya, di putusan dari hakim tadi dia dihukum potong tangannya, maka saat itu dia telah menebus dosanya. Jadi Allah mengampuni dia dan tidak ada perhitungan hukuman di akhirat kelak. Nah, ini kan sudah sangat luar biasa ya. Kenapa? Mending gitu ya kita dihukum di dunia gitu ya, ketimbang kita dihukum di akhirat. Nah, karena di akhirat itu waktunya sangat lama dan begitu berat hukumannya di sana. Jadi kalau di dalam berbagai informasi yang kita dapatkan, yang kita pelajari gitu ya, siksa dari hukuman yang paling ringan itu adalah seperti disimpankan alas kaki yang kecil sekali gitu ya, lalu ketika diinjak oleh manusia itu seketika mendidik otak, dan itu siksaan itu hanya diberikan kepada paman Rasul saja, yang Abu Thalib, karena beliau punya jasa membela Rasul yang luar biasa. Kalau tidak pernah punya jasa apapun kepada Rasulullah, pastilah itu akan lebih berat sekali. Makanya kita hindari itu ya. Makanya dengan diterapkan peradilan Islam itu bisa terwujud ya. Jadi bagi pelaku itu adalah sebuah manfaat yang luar biasa, karena tidak disiksa lagi di akhirat. Nah, jadi perbedaan utamanya itu di sana. Jadi akan memberikan sebuah keadilan, kebaikan gitu ya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita kembali kepada catatan sejarah gitu ya, ketika hukum Islam itu diterapkan, itu kan banyak tuh buku-buku, kitab-kitab yang mengupas ya, memberikan contoh-contoh kebaikan kemuliaannya gitu. Jadi sistem hukum Islam ini diterapkan saat memang umat Islam masih mempunyai sebuah negara. Jadi dulu ketika masa Rasulullah ada negara namanya Daulah Islam. Jadi pemimpinnya, kepala negaranya Rasulullah langsung. Ketika Rasulullah wafat, negara itu terus berlanjut, di mana pemimpinnya disebut dengan seorang khalifah, negaranya disebut dengan khilafah. Nah, saat itu diterapkan Islam, hukum-hukum Islam, dan luar biasa saat itu. Umat Islam menjadi umat terbaik. Kuntum khairu umat, kalian adalah umat terbaik, umat yang maju, umat yang adil, sejahtera dan sebagainya. Dan sangat menguasai dunia dan menjadi sebuah cahaya peradaban. Tidak seperti hari ini, kita sangat-sangat miris ya, di berbagai belahan bumi itu terjadi penindasan, penjajahan sebagaimana di Palestina, genosida dan sebagainya. Kita seolah tidak bisa lepaskan itu semua. Nah, berbeda sekali dulu ketika sistem hukum Islam diterapkan, maka sebuah kebaikan. Dan terus kenapa kita tidak kembali saja gitu ya? Artinya kita mengembalikan ya peradaban Islam dulu itu, hukum Islam yang baik itu kembali kepada hadir di tengah-tengah kita saat sekarang. Bukankah itu sebuah kemuliaan? Bukankah kalau kita berpikir itu adalah sebuah berpikir yang sangat rasional gitu ya? Masa sih kita mau kondisi kita buruk terus seperti ini? Maksudnya artinya kita berpikir, kita tinggalkan segala sistem hukum yang buruk hari ini agar kehidupan kita menjadi lebih baik, maka kembali kepada sistem hukum Islam termasuk dalam peradilan tadi. Ya, jadi dalam peradilan Islam itu
hasilnya itu sudah pasti. Selain mendapatkan kebaikan di dunia, juga akan mendapatkan kebaikan di akhirat. Luar biasa. Ternyata Islam memiliki konsep peradilan yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu. Yang mana itu warisan Nabi ya, yang diwariskan oleh Nabi. Jadi memang sangat-sangat berbeda. Tadi kita juga mendengar ada kepastian hukum. Karena tadi yang dikatakan Bang Jamal, pengadilan yang bertingkat-tingkat itu ternyata bisa dimaknai tidak ada kepastian hukum. Sudah diputus di pengadilan pertama, dibatalkan, bisa jadi dibatalkan di pengadilan kedua, bisa jadi dibatalkan, kalau dimenangkan dibatalkan lagi di pengadilan Mahkamah Agung misalnya. Jadi tidak ada kepastian hukum, ada PK dan lain sebagainya. Dan kemudian Islam ternyata punya jenis-jenis peradilannya, yang tadi sudah dijelaskan, termasuk ada yang tidak dimiliki peradilan hari ini ya. Ini tadi yang disebutkan jawabir dan jawajir tadi gitu. Jadi hukuman langsung dari Allah dan itu penebus dosa. Hari ini ternyata banyak orang yang sudah melakukan tindak kriminal, mereka keluar, mereka berbuat lagi gitu. Kalau dalam Islam orang bisa dibikin jurah kan, atau tidak melakukan itu. Sedikit tambahan, kita ketahui hukum yang berjalan hari ini itu kan produk politik gitu. Produk politik, jadi bisa ditafsirkan oleh si pembuat hukum. Berganti rezim biasa hukum juga berganti. Apakah itu terjadi di dalam Islam? Misalnya berganti pemimpin bisa berganti. Sebenarnya sumbernya dari apa hukum-hukum yang ada dalam peradilan Islam yang dipakai? Iya, jadi memang ya dilihat dari fakta hari ini gitu ya, ketika diterapkan sebuah hukum sekuler gitu ya, di mana hukum itu dibuat oleh manusia itu, lalu akhirnya terjadilah tarik menarik gitu ya. Siapa yang berkuasa hari ini, ya pastilah melahirkan produk undang-undang atau hukum sesuai dengan kepentingannya. Dan nanti kalau berganti lagi penguasa, rezim lagi akan berubah lagi sesuai dengan kepentingannya lagi, sehingga memang undang-undang atau hukum itu menjadi tidak pasti gitu. Jadi keadilan di masa dulu bisa jadi hari ini tidak adil ketika memang dibawa kepada sistem yang baru, artinya penguasa yang baru. Nah, berbeda sekali dalam sistem hukum Islam. Jadi ada jelas kepastian. Kenapa? Hukum itu lahir dia dari pencipta kita, gitu ya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hukum Islam atau dikenal dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam itu berlaku untuk seluruh manusia. Jadi bukan hanya kita di Kendari saja misalnya atau di Indonesia saja, tidak, tapi seluruh manusia. Sejak masa Rasulullah sampai nanti akhir zaman itu berlaku hukum Islam itu kepada semua manusia. Secara catatan sejarah itu sudah terbukti ya. Ketika undang-undang itu adalah undang-undang Islam, hukum Islam, itu kan luar biasa hasilnya gitu ya. Umat Islam tadi tidak menjadi sekarang ini dia teraniaya, termiskin gitu ya, terzalimi dan sebagainya gitu. Dan secara internal di negeri-negeri Islam juga negeri-negeri yang bisa dikatakan negeri-negeri yang bobrok gitu ya, walaupun negeri-negeri yang di situ Muslim orangnya tapi bobrok gitu. Nah ini kenapa? Karena memang hukumnya tadi yang bermasalah, bukan hukum Islam. Jadi memang sumbernya dari Allah langsung ya, dan sunnah Nabi, ada hadis dari Nabi. Jadi memang tidak bisa dirubah-rubah lagi. Cocok seperti itu. Ya, saya kembali ke Bapak Adam Pramono sekaligus tadi masalah sudah dibahas begitu banyak. Jadi tinggal memberikan solusinya seperti apa ini terkait dengan problematika pendidikan hari ini yang tadi sudah sangat dijabarkan. Silakan. Baik. Ketika kita mengingat perintah pelaku ini pada Tuhan Yesus, menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, bahwa tidak ada satu orang pun yang hidup di dunia ini itu yang tidak menerima pendidikan. Maksudnya apa? Tidak boleh ada yang terabaikan. Nah, karena pendidikan ini adalah hal pokok di dalam membentuk apa peradaban. Nah,
Jadi kalau peradaban itu bersumber dari yang dikatakan dengan Bang Jamal tadi, sekulerisme atau pasukan haya, maka dia akan melahirkan orang-orang para intelektual dari dunia pendidikan. Itu hasilnya adalah orang-orang yang mempunyai keyakinan sekuler tadi. Nah, kita baik secara sadar maupun tidak sadar di Indonesia ini, sistem pendidikan hari ini kiblatnya ke sana. Maksudnya apa? Kiblatnya kepada sistem sekulerisme. Nah, itu masalah yang saya katakan dulu tadi. Kalau ibarat apa? Ibarat sungai, sumber mata airnya kotor, maka yang dibawa itu ikut kotor. Jika sumbernya bersih, insya Allah semuanya akan bersih. Jadi dari hulu ke hilir itu akan bersih. Jika sumber mata airnya bersih. Nah, tadi dalam sistem pendidikan di hulunya itu ternyata ada yang disebut dengan sistem pendidikan sekulerisme. Sistem pendidikan sekulerisme ini akan melahirkan sistem pendidikan liberalisme, di mana muatan-muatan pendidikan itu diminimkan. Nah, jadi pendidikan khususnya pendidikan agama itu disedikitkan. Tujuannya apa? Memisahkan antara agama dan kehidupan. Lalu bagaimana solusinya? Sebenarnya solusinya gampang. Ketika kita ingin membentuk manusia yang cerdas dan memiliki kepribadian yang bagus, pertanyaannya standar kepribadiannya itu atau berakhlak mulia itu standarnya sesuai dengan apa? Apakah aturan manusia menjadi rujukan atau aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala? Nanti kita tahu bersama ketika misalnya sistem pendidikan ini merujuk kepada aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala yang berupa sistem Islam, maka semua problem-problem hilir itu akan terselesaikan. Nah, termasuk tadi ya minimnya gaji guru kan. Saya pernah membaca literasi itu gaji guru di masa siapa ya? Di masa Umar bin Khattab, di masa siapa? Umar bin Abdul Aziz itu sampai 41 juta per bulan. Itu guru yang hanya mengajarkan di ibtidaiyah, guru yang golongannya sangat rendah yang hanya mengajarkan mengaji. Nah, sekarang gaji guru ya dengan sertifikasinya misalnya 5 juta dan gajinya sendiri 5 juta itu kalau golongan 4, berarti hanya 10 juta. Dibandingkan dengan gaji guru di masa Umar bin Khattab dengan Umar bin Abdul Aziz itu gajinya fantastis 41 juta. Jadi kalau istilahnya dari segi kesejahteraan guru, maka misalnya guru honorer sekarang yang gajinya ada yang hanya 250.000, ada yang 50.000 sampai sekarang, itu sangat miris. Tidak ada sama sekali penghormatan terhadap upaya untuk bayangkan rekan-rekan guru itu berupaya untuk mencetak manusia yang cerdas dan akhlaknya mulia gitu. Nah, sementara dari hulunya ini memang sudah mengadopsi sesuatu yang memang tidak sesuai dengan tujuan tadi. Nah, makanya kita butuh yang namanya bukan hanya reformasi tetapi revolusi di pada sistem pendidikan. Itu solusi tuntasnya. Kita harus kembali menuju kepada sistem pendidikan Islam, yaitu akan menjadikan manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Nah, jadi bukan hanya cerdas, tapi menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Sebenarnya tujuan pendidikan ini adalah tujuan pendidikan yang sekarang di Indonesia. Nah, apakah bisa berhasil dengan sistem sekulerisme? Tentu kayaknya sulit atau tidak berhasil. Tapi dengan sistem Islam, insya Allah tujuan kita masih. Kita lihat para pendahulu ketika mereka akan menjadi seorang pemimpin bukan hanya cerdas, tapi memiliki akhlak yang mulia. Jadi pembentukan akhlak mulia itu harus ada dukungan dari negara, harus ada dukungan dari masyarakat, dan harus ada dukungan dari keluarga. Bukan hanya menyerahkannya pada lembaga formal, lembaga pendidikan seperti SD, SMP, SMA. Tidak berhasil. Caranya untuk mengembalikan dan kepada tujuan yang sesuai dengan tadi, harus kita kembali pada sistem pendidikan Islam. Dengan sistem pendidikan Islam ini memang sudah terbukti mencetak generasi yang mulia, bukan hanya yang cerdas, mau memberikan
memunculkan penemuan seperti Ibnu Sina, seperti Al-Jabar, ya. Tapi mereka bukan hanya cerdas, tapi mereka adalah orang-orang yang berilmu. Nah, ini yang kita inginkan, bahwa pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan kurikulum, dan pendidikan itu sebenarnya itu yaitu menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Jadi ini apakah bisa berhasil dalam sistem hari ini, itu tidak berhasil. Kecuali kita kembali pada sistem pendidikan Islam. Itu benar. Iya, memang jadi tujuan pendidikan yang hari ini digagas oleh pemerintah itu hanya sekedar teori kalau tidak ditegakkannya sistem Islam sebenarnya. Karena memang sistem Islam lah yang memuliakan manusia, yang menjadikan benar-benar manusia dalam hal pendidikan, bukan seperti hari ini. Jadi kita ingatkan bahwa sistem Islam itu sumbernya dari Sang Pencipta. Iya, sumber dari kecerdasan manusia biasa. Iya, jadi syariat Islam itu muncul atau bersumber dari Sang Maha Pencipta, penciptanya manusia. Bukan aturan yang muncul dari gagasan pemikiran manusia. Jadi sudah pasti ketika aturan Allah yang ditegakkan, otomatis manusia itu akan menjadi baik, cerdas, dan ini sudah terbukti sejak 14 abad yang lalu. Banyak ilmuwan muslim atau para ulama-ulama yang menjadi peletak dasar utama keilmuan di dunia modern hari ini itu berasal dari ulama-ulama Islam dan hasil dari pendidikan Islam. Oleh karena itu kita beralih untuk memberikan solusi dari hukum, bahwasannya apakah dalam sejarah Islam pernah ada terjadi kasus-kasus seperti yang terjadi yang viral hari ini, misalnya ibu guru, dan kemudian bagaimana solusinya? Iya, kriminalisasi tersebut ya. Mas Ardi ya. Ya, jadi memang miris sekali ya, terutama apa yang menimpa ya guru-guru ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adam ya. Udah gajinya kecil, honor 1 bulan 300.000 dia itu dibayar 13 kali dia, udah 16 tahun mengabdi, tidak diangkat-angkat sebagai ASN atau PNS, malah dikriminalisasi ya, dilaporkan bahkan sempat ditahan 1 minggu. Ini sudah sangat miris sekali, padahal guru itu biasanya luar biasa. Kita semua ini tidak menjadi apa-apa kalau tidak ada guru yang ngajari kita. Makanya saya tuh seharusnya kita mendoakan guru-guru kita dulu, agar guru kita dulu yang udah pernah ngajar kita, bahkan semua guru yang jasanya luar biasa, ya agar tetap sehat, bahkan semakin sejahtera dan sebagainya. Kok ini malah dilaporkan gitu ya, dengan kasus seperti itu. Kalau dalam Islam gitu ya, kasus seperti ini bisa dikatakan ya belum pernah gitu ya ada sama seperti itu gitu ya. Bahkan bisa jadi mustahil ada gitu. Kan di dalam Islam itu hukumnya kan jelas gitu ya, bahwasanya hukum itu dari pencipta, dari Allah, dan itu udah kita sebagai muslim itu udah paham lah. Jadi kalau misalnya benar ya ada dugaan terjadi katakanlah anak murid siswa dipukul misalnya atau disiplinkan, tidak perlu sampai masuk ke ranah pengadilan itu. Dalam Islam itu jelas. Jadi contoh gitu ya, Rasulullah memerintahkan pukullah anakmu gitu ya, kalau tidak sholat, kalau dia sudah berumur 10 tahun gitu ya, walaupun pukulan itu yang tidak menyakitkan gitu ya. Nah itu kan jelas gitu, boleh dalam rangka mendidik itu juga diizinkan gitu ya. Tetapi ya memang tadi tidak sampai menyakitkan. Jadi itu contoh bahwasanya itu tenaga pendidik, guru itu tidak perlu sampai masuk ke ranah pengadilan hanya kasus mendisiplinkan anak misalnya. Nah terus ya kita ini ya kelemahan kita ya, cara pengaruhnya sistem peradilan kita ini karena memang banyak faktor di situ ya. Jadi ketika kita menerapkan sistem hukum seperti ini, hasilnya kan berubah banyak. Jadi sampai muncul banyak kasus-kasus ya, sampai terjadi suap kasus seperti itu. Nah bagaimana dalam Islam ya? Islam itu memberikan sebuah rule ya, patokan gitu yang sangat jelas. Pertama,
bahwasanya kita ini ya menerapkan hukum Islam itu semuanya adalah dalam rangka tujuan akhirnya beribadah. Oke, jadi kan kalau di Al-Quran ya surat Az-Zariyat 56 sangat jelas untuk dari lagi wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Jadi semua aktivitas kita, pendidikan, mengajar, termasuk menangani kasus ya proses peradilan itu adalah dalam rangka ibadah. Bagaimana bisa bernilai ibadah kecuali Islam? Makanya pemilihan ya hakimnya, pejabat negara, apa semua itu ada didasarkan atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi pemilihan pejabat gitu ya, bukan karena popularitas, bukan karena terkenal, bukan karena banyak uangnya gitu ya, bukan karena itu, tapi didasarkan atas keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, dalam semua aktivitasnya itu hanya Islam, hanya syariat Islam atau hukum Islam yang diterapkan, tidak mengambil hukum yang lain. Nah ini menjadi jaminan gitu. Ketika Islam yang diterapkan itu pasti menunjukkan keadilan, kebaikan, kemuliaan dan sebagainya. Itu sudah merupakan jaminan. Jadi ketika Islam yang diterapkan maka kebaikan akan didapatkan. Allah berfirman bahwa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, dan tidaklah Tuhan wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Pasti jelas. Ketika Islam siapapun nanti yang walaupun non-muslim sekalipun, ketika yang dipakai adalah Islam pasti akan mendapatkan kebaikan. Terus kedua, peluang terjadi gitu ya, kasus seperti ini gitu ya, terjadinya suap menyuap makar kasus itu sangat minim karena tadi peradilannya itu hanya pertama, tidak ada peradilan tingkat kedua, ketiga dan sebagainya. Jadi itu sangat jelas. Catatan sejarah itu membuktikan itu semua. Jadi bagi yang belum pernah membaca gitu ya, sirah Nabawiyah atau sirah para khalifah gitu ya, ataupun sejarah yang sangat panjang itu gitu ya, mari kita baca bagaimana ketika sistem Islam termasuk hukum dan peradilannya Islam itu sangat berbeda jauh dengan kondisi kita hari ini. Jadi solusinya memang dari sana. Jadi solusinya adalah diterapkannya kembali sistem hukum Islam, dan itu bisa terwujud kalau memang negara yang mengadopsi aturan itu. Nah, negaranya harus negara Islam, negaranya harus negara khilafah Islamiyah. Itu kuncinya. Jadi maka memang penting ya dakwah untuk dia menegakkan kembali khilafah itu agar kasus seperti ini gitu ya, kondisi yang mirip seperti ini itu berubahlah gitu ya, bergantilah dengan kondisi yang jauh lebih baik, yakni kondisi di mana belum pernah kita dapatkan saat umat Islam masuk dunia negara Islam. Iya. Terima kasih ya, luar biasa, ternyata kasus kriminalisasi guru tidak ada dalam sistem Islam dalam daulah khilafah ya, seperti yang tadi yang saya maksudkan. Bagainya fantastis, mensejahterakan, kita tadi memanusiakan manusia tadi. Pahalanya besar, gajinya besar. Masya Allah. Iya, dan memang adanya keadilan yang bersumber dari Allah itulah yang kemudian membuat masyarakat hidup damai, sejahtera dan rukun. Baiklah, sebelum kita akhiri, saya minta closing statement ya, mungkin 1 menit 2 menit dari tiap pemateri ya. Yang pertama kepada Bapak Adam Pramono, disampaikan kepada pemirsa, pendidik dan praktisi pendidikan agar mereka mendengar langsung. Silakan. Baik, sahabat-sahabat guru yang sangat hebat, bahwa kejadian-kejadian diskriminasi terhadap guru itu karena tidak ada perlindungan hukum terhadap apa? Terhadap profesi guru. Nah, dan itu akan terus terjadi dalam sistem sekularisme yang memisahkan antara agama dan kehidupan. Berbeda dalam sistem Islam, di mana penghormatan terhadap seorang guru itu sangat luar biasa.
guru bukan sekedar dilihat sebagai orang yang memberikan ilmu, tetapi guru itu dijadikan sebagai teladan yang itu setiap siswanya itu akan menjadikan gurunya sebagai teladan, dijadikan sebagai model kebaikan. Nah seperti itu. Jadi bukan hanya melihat guru ya, karena dalam istilah sekarang ada mantan guru, padahal mantan guru itu tidak ada. Tidak ada. Jadi yang namanya guru ilmunya melekat pada siswa karena sudah diajarkan gitu. Kalau sekarang kan berbeda. Maka closing statement saya bahwa marilah kita semua bersama kembali kepada aturan yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa sistem pendidikan Islam, karena dengan itulah guru akan menjadi orang-orang yang bukan hanya memiliki pahala yang banyak, tetapi menjadi orang yang dimuliakan. Jadi orang-orang yang terhormat, dimuliakan, dihargai oleh peserta didik, bukan hanya peserta didik, tapi termasuk orang tua peserta didik tadi atau orang tua murid. Nah, jadi betul-betul barang siapa yang memang menghormati guru, itu dia akan mendapat berkah dari ilmu. Nah itulah ajaran Islam. Nah, ketika siapa saja yang tidak menghormati guru, maka dia tidak akan dapat berkah dari ilmu yang dia miliki. Itu masih saya mulai. Ya, terima kasih. Ini langsung ke Bang Jamal selaku Korbil LBP Umat, closing statementnya terkait dengan sorotan hukum ini. Silakan. Ya, buat pemirsa Majelis Viral yang berbahagia, ya diterapkannya sistem ya pendidikan ya maupun hukum dan di dalamnya juga peradilan yang sekuler hari ini hanya menghasilkan masalah demi masalah. Ya. Jadi pendidikan tidak mendapatkan apa yang dicita-citakan, guru yang harusnya dihormati malah dipersekusi, gaji guru yang seharusnya tadi berapa 1 juta hari ini hanya 300.000 per bulan ya. Dan ketika terjadi kasus begitu sulit mencari keadilan. Nah, ini karena diterapkannya sistem sekulerisme di mana hukum itu dibuat oleh manusia. Nah, supaya kita mendapatkan kebaikan, maka solusinya adalah tinggalkan sistem sekulerisme hari ini, hijrahlah kembali ya, kita mengambil sistem hukum Islam yang itu pasti akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya itulah closing statement terakhir dari materi kedua. Kita akan tutup majelis viral ini. Ya semoga apa yang kemudian kita bahas pada majelis ini menjadi referensi bagi teman-teman praktisi hukum, teman-teman pendidikan, agar perjuangan kita adalah memperjuangkan tegaknya hukum dari Allah. Baik sistem pendidikan harus bersumber dari aturan Allah, begitu juga hukum harus bersumber dari aturan Allah, sehingga mampu mensejahterakan, mampu memberikan kebaikan, rahmat bagi dunia dan bagi dunia seluruh alam, yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Baiklah, kita tutup majelis kita dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.